ada sebuah momen di mana saya berada di lingkungan yang menurut saya itu toksik banget gitu loh. Menurutku salah satu cara bagaimana kita bisa manajemen emosi atau memaintain kesehatan mental kita adalah mencari support system. Dari sudut pandang aku pribadi, dengan didengarkan, dengan divalidasi itu more than enough gitu loh. Selamat pagi, siang, sore, dan selamat datang semua. Halo Sobat Formasi KIPK Bela Negara, selamat datang di acara podcast hari ini. Selamat pagi, siang, sore, dan selamat datang semuanya. Di acara hari ini kita ada ruang yang kami hadirkan untuk berbagi cerita, pengalaman, dan tentunya belajar bersama tentang topik yang sangat penting, yaitu kesehatan mental. Nah, bersama kita di sini ada Kak Regia Rizky. Selamat datang Kak Regia, tapi biasanya Kak Regia ini dipanggil Amang di UPN Veteran Jawa Timur dan di kalangan media sosial. Nah, Kak Amang ini dari Ilmu Komunikasi sekaligus Duta Inspirasi Jatim Jawa Timur di tahun 2023. Di segmen kali ini kita akan membahas terkait isu-isu kesehatan mental yang biasa terjadi di kalangan mahasiswa. Oke. Terima kasih ya Kak Regi atas kedatangannya atau Kak Amang. Kita Sama-sama, mulai dengan pertanyaan pertama, boleh Kak? Oke, boleh. Tapi sebelum itu mohon perkenalan dulu juga nggak apa-apa kali ya iya Kak ya. sih, Karena lupa. biar sedikit terspill mungkin teman-teman yang bertanya-tanya Kak Amang tuh siapa Iya. gitu. It's okay ya. Mungkin sebelum mulai pertanyaan, Kak Amang bisa sebutin kayak kayak hobi atau kegiatan saat ini. Silakan. Silakan. Halo teman-teman semuanya. So, kenalin aku Regia Rizky Pratama nama aslinya. Terus bikin nama panggung sok-sokan namanya Amang. Jadi itu dalam bahasa Sunda artinya paman, Kakak Roma. Iya, dan aku saat ini selain menjadi mahasiswa juga aktif sebagai content creator yang tertarik sama isu-isu public speaking, self improvement, kemudian info event, volunteer dan lain sebagainya. Kayak gitu Kakak Roma. Wah, Kak Amang ini sibuk banget ya. Jadi gimana nih Kak, mau lanjut di pertanyaan yang pertama? Oke, boleh nih. Kan sesuai tema nih di kesehatan mental. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, menurut Amang nih, apa sih sebenarnya pengertian kesehatan mental itu sendiri? Oke, kalau ditanya makna kesehatan mental mungkin kita bakal berpikir sejenak. Di dunia ini ada dua macam kesehatan, yaitu psikis dan juga fisik. Nah, teman-teman, kalau ditanya apa itu artinya kesehatan mental, mungkin saya bisa jawab bahwa itu adalah sebuah kondisi emosional, jiwa, dan juga psikis yang mempengaruhi bagaimana kita berpikir, bertindak, dan menyikapi segala sesuatu. Gimana cara kita bisa menghargai diri sendiri, menyikapi hal-hal yang terjadi di sekitar kita, kemudian bagaimana kita mengambil tindakan, itu biasanya dipengaruhi sama yang namanya kesehatan mental. Dan ya banyak sekali faktor yang mempengaruhi kesehatan mental itu sendiri, yaitu apa yang terjadi di sekitar kita itu mempengaruhi gimana caranya kita mengelola emosi. Bahkan sekarang isu kesehatan mental ini menjadi galak dibicarakan karena ya memang ada banyak sekali distraksi di luar sana yang mempengaruhi kesehatan mental itu sendiri, terutama di kalangan mahasiswa atau generasi muda. Kayak gitu sih kurang lebih kalau untuk pengertiannya Kak. Oke, itu ya jadi pengertian kesehatan mental menurut Amang sendiri. Iya. Nah, tadi kan udah disinggung nih mengenai faktor. Lanjut pertanyaan yang kedua ya, Mang. Jadi pertanyaan keduanya itu apa sih faktor utama yang menurut Amang sendiri itu menjadi pemicu stres, terutama di kalangan mahasiswa. Kita kan mahasiswa ya. Jadi menurut Amang sendiri itu faktor utamanya apa? Oke, kalau ditanya faktor mungkin aku nggak bisa relate dengan semua hal yang dialami oleh teman-teman, tapi di sini aku bakal ceritain beberapa. Ini berdasarkan apa yang aku amati di sekitarku gitu ya Kak Roma. Iya. Karena ya kita kan manusia pasti punya background, punya experience yang berbeda-beda. Jadi ya di sini kita mungkin nggak bisa spill semuanya gitu. Nah, kalau ngomongin kalangan mahasiswa, kita pasti nggak asing sama yang namanya tekanan akademik, betul nggak?
Bener Iya, banget dong. ini nggak lepas dari tugas, dari project, dari hal-hal yang masih ada di lingkungan kampus. Ini saya rasakan sendiri, iya. Terus juga ngelihat teman-teman, iya juga. Jadi bagaimana mereka ngerasa, oke, ini tekanan akademik benar-benar bikin kesehatan mental saya sedikit goyah gitu ya, Wak. Ya mungkin kalau ngomongin tugas bikin kesehatan mental terganggu, kesannya kayak lebay, alay, apa sih Gen Z kok dikit-dikit ngomongin kesehatan mental? Ya menurut saya it's okay aja gitu loh, karena nggak bisa dipungkiri dengan banyaknya urusan yang kita punya, terus tekanan akademik yang rasanya nggak kelar-kelar, ya bikin kita keteteran di beberapa waktu kayak gitu kalau ngomongin tekanan akademik. Kemudian yang kedua adalah finansial. Aku nggak tahu, mungkin banyak juga yang nggak relate sama hal ini, tapi aku ngelihat banyak orang di sekitarku yang mungkin agak terganggu sedikit kesehatan mentalnya karena mikirin masalah finansial. Banyak dari mereka yang selain berperan sebagai mahasiswa harus belajar untuk bagaimana manajemen finansial dan ya mencari sumber penghasilan di luar sana. Nah mereka bahkan ada yang lebih memilih untuk fokus ngurus finansial daripada Bentar nih, Kak. akademik itu sendiri. Bentar ya, aku ini sama temenku kadang bingung nih masalah manajemen finansial. Maksudnya tuh apa sih menurut pengertian singkatnya finansial tuh kayak gimana gitu? Oke, of course kalau ngomongin finansial mungkin ya kita sebagai mahasiswa nggak lepas dari yang namanya pemasukan dan juga pengeluaran yang kadang mungkin masih nggak balance, kayak yaudah ini sama orang tua dijatah segini, tapi ternyata realitanya itu banyak sekali urusan atau hal-hal yang menuntut kita untuk mengeluarkan lebih gitu. Jadi mau nggak mau kita harus putar otak, kita harus cari sumber penghasilan di luar sana yang mungkin itu juga bukan sebuah hal yang mudah, apalagi harus diimbangi dengan urusan akademik yang mau nggak mau harus seimbang itu tadi sih, Kak. Oke, udah ya dibicarakan mengenai faktor utama dari Amang sendiri. Selanjutnya itu tadi kan udah disinggung mengenai tantangan akademik ya. Terus jadi kan bisa aja ada tantangan terbesar yang pernah Amang sendiri alami selama menjadi mahasiswa. Nah itu bagaimana sih bisa mempengaruhi kesehatan mental itu? Oke, nah sebenarnya ini ada faktor ketiga sih tadi yang belum saya sebutin, dan ini akan saya sambungkan ke pertanyaan ketiga mengenai tantangan, yaitu tekanan sosial atau eksternal yang ya datang ke kita sebagai seorang mahasiswa gitu. Nggak bisa dipungkiri kita hidup di dunia ini kan berdampingan ya Kak Roma ya. Ya kita bersosialisasi, kita berada di lingkungan yang beragam, dinamis. Kadang kita merasa tertekan karena beberapa hal gitu. Ya mungkin ekspektasi orang lain, kemudian bagaimana kita diperlakukan oleh sebuah lingkungan, itu menurut saya jadi sebuah faktor tersendiri yang bisa mempengaruhi kesehatan mental. Oke, di sini aku mau sedikit cerita, mungkin bisa relate juga sama teman-teman di luar sana gitu ya. Nah, jadi ada sebuah momen di mana saya berada di lingkungan yang menurut saya itu toksik banget gitu loh. Kayak nggak cuma membicarakan hal-hal yang beraroma profesionalitas, tapi menyinggung personal gitu, dan menurut saya itu membuat saya nggak nyaman banget sehingga kesehatan mental saya sedikit terusik gitu ya istilahnya. Nah, tapi dengan hal itu memberikan saya banyak sekali pengalaman dan juga sudut pandang yang berbeda. Bagaimana saya harus lebih bijak dalam menyikapi suatu hal, bagaimana saya harus lebih aware dengan orang-orang di sekitar saya kayak gitu, karena nggak bisa dipungkiri kalau lingkungan itu benar-benar berpengaruh terhadap bagaimana kita bersosialisasi di kehidupan sehari-hari gitu Kak Karoma. Jadi penting banget buat kita sebagai mahasiswa atau generasi muda memilih lingkungan pertemanan itu sebaik-baiknya gitu. Gak cuma tentang positif, suportif itu, tapi juga tentang bagaimana kita berkembang di dalamnya kayak gitu. Dan ngomongin tekanan sosial itu sendiri, ya memang nggak bisa dihindari secara gampang gitu ya. Ada beberapa treatment yang perlu kita pelajari, ada beberapa hal yang mungkin perlu kita kita pelajari itu dengan cara melewati itu terlebih dahulu gitu. Jadi memang nggak bisa dipelajari di awal. Dan kita sebagai generasi muda memang selalu diberi kesempatan untuk belajar dengan adanya pengalaman-pengalaman yang datang ke kita gitu sih Kak Karoma. Oke. Tentunya pasti ada ya cara untuk mengatasi stres itu sendiri. Nah itu cara mengatasinya tuh gimana sih Mang? Oke, kalau ngatasin stres itu biasanya setiap orang punya treatment dan juga cara yang berbeda-beda gitu ya. Jadi ada mungkin dari mereka yang dengan aku menyendiri, dengan aku gak berinteraksi sama orang lain, aku meditasi, itu akan menjadi sebuah solusi yang yaudah bisa meredakan sebuah emosi ataupun
perasaan-perasaan yang kurang mengenakan gitu. Tapi ada juga beberapa dari mereka yang perlu treatment dengan cara konsultasi dengan profesional, psikolog dan lain sebagainya. Nah, kita nggak bisa memungkiri akan hal itu teman-teman, karena ya setiap orang pasti punya caranya masing-masing gitu loh. Jadi aku pernah ada di sebuah kondisi yang menurutku itu nggak mudah dan dikasih saran sama temanku, kenapa kamu nggak ke psikolog aja? Kenapa kamu nggak minta bantuan profesional gitu? Karena dengan kamu berdebat dengan dirimu sendiri itu nggak menyelesaikan sebuah masalah gitu loh. Tapi nggak cuma serta-merta tentang profesional ataupun psikolog, tapi juga peran teman serta lingkungan di sini penting banget teman-teman. So kalau di sini teman-teman ngerasa oke, kesehatan mentalku perlu treatment tersendiri nih. Oke, kayaknya aku punya teman ataupun lingkungan positif yang bisa aku manfaatin. Ya mungkin kita bisa sharing, kita bisa ceritakan apa yang bisa kita ceritakan gitu ya. Karena dengan hal itu akan ada sedikit perasaan kayak plong, lega, ngerasa oke, ternyata ada ya orang yang mau menghargaiku, ternyata ada orang yang bisa memvalidasi apa yang kurasain sekarang kayak gitu. Nah selain itu juga kita perlu me time atau manajemen mood dan energi dengan baik gitu ya. Kita dengan aktivitas yang beragam banget, dengan aktivitas yang mungkin ngebum setiap harinya, bikin kesehatan psikis dan juga fisik itu sedikit tergoyahkan, kita perlu yang namanya manajemen energi dengan baik. Kita perlu meluangkan waktu untuk ya berbaik hati dengan diri sendiri, dengan me time, dengan nge-treat diri sebaik mungkin dan gak terus menerus menekan oke, aku harus gini, aku harus gitu, aku harus capai ini, aku harus capai itu. Ya kita adalah manusia biasa yang perlu istirahat kan Kak Aroma. Jadi ya kita mau gak mau harus meluangkan suatu waktu untuk memanajemen energi itu sendiri kayak gitu sih. Kalau dari Kak Roma sendiri gimana? Yang cara mengatasi stres tuh kan tadi disinggung ada yang berbayar ya melalui psikolog. Iya. Nah itu kadang tuh temenku tuh pernah di gitu bayar malah kena tipu tuh Mang. Oh kena tipu karena itu kayaknya via online ya? Iya kayaknya emang gitu. Oke, itu via online atau offline maksudnya? Online. Online. Karena banyak sekali sekarang yang memang mengatasnamakan psikolog, profesional konsultan, tapi ya ujung-ujungnya ke arah penipuan. Tapi memang gak bisa dipungkiri kita adalah generasi muda yang cerdas dan harusnya sudah bisa memilah dan memilih platform mana yang sekiranya itu kredibel, bisa dipercaya dan bisa kita manfaatkan sebagai tempat menyalurkan emosi kita atau mana yang kayak meragukan kayak gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan benar-benar butuh layanan profesional, teman-teman harus pertimbangkan terlebih dahulu dan cari sebijak mungkin kayak gitu sih Kakak Roma. Tadi kan disinggung mengenai platform kan, nah itu kita cari platformnya di mana? Oke, nah sekarang teman-teman bisa banget cari platform-platform kayak gitu ya, bisa di Google, di sosial media Instagram, TikTok kayak gitu biasanya ada banyak sekali entah itu sebuah platform ataupun individu yang membuka jasa atau layanan konsultasi kayak gitu dan itu nggak serta-merta kita cari solusi, kita harus keluar dari sebuah masalah, nggak juga karena dari sudut pandang aku pribadi dengan didengarkan, dengan divalidasi itu more than enough gitu loh. Jadi kalau misalkan teman-teman ngerasa butuh pendengar, ngerasa butuh ada seseorang yang setia menemani struggle-nya teman-teman ya nggak apa-apa gitu loh dengan mengeluarkan sedikit effort untuk cari layanan profesional kayak gitu karena banyak orang di luar sana yang ngerasa kayak aduh aku hidup sendirian, aku nggak ada orang atau teman yang bisa aku ajak cerita, nggak ada orang yang aku bisa luapin emosi aku di situ kayak gitu sih Kakak Roma. Oke. Lanjut ke pertanyaan yang kelima ya Mang ya. Tadi kan udah di cara mengatasi stres. Nah, tentunya kita kan sebagai mahasiswa harus sadar nih tentang menjaga kesehatan mental. Nah, itu gimana sih cara menjaga atau meningkatkan kesadaran itu di kalangan mahasiswa? Oke. Nah, di sini kita bakal ulik dari yang paling dasar dulu, kemudian nanti perlahan meningkat gitu ya, Kak ya. Nah, of course kita perlu mengenali dan juga cari tahu tentang diri sendiri gitu. Nggak cuma melulu tentang kekurangan, kelebihan, potensi, enggak juga teman-teman. Karena nggak bisa dipungkiri perlu waktu juga untuk mempelajari hal itu. Kita harus harus mengalami banyak fase dalam hidup kita gitu. Kita harus melewati struggle yang ya itu tuh nggak instan gitu. Ada masanya dimana kita perlu membangun sebuah pondasi gitu ya terhadap kesehatan mental itu sendiri. Dan memang setiap orang kan punya cerita yang unik, punya cerita yang berbeda-beda gitu ya terhadap kehidupannya gitu. Jadi memang kita harus
apa ya, tahu betul gimana sih diri kita ini dalam menyikapi suatu hal, sehingga kedepannya kalau misalkan kita dihadapkan dengan suatu masalah, kita juga bisa menyikapi itu dengan baik gitu. Nah kemudian yang kedua adalah kita bahas tentang lingkungan yang positif. Nggak bisa dipungkiri juga lingkungan itu bakal menentukan bagaimana kita menyikapi suatu hal. Di sini aku mau cerita sedikit tentang lingkungan itu sendiri. Tadi aku udah singgung juga mengenai lingkungan yang toksik. Nah, di sini aku mau cerita sedikit tentang perjuangan atau journey-ku sebagai Amang gitu ya, sebagai Regi yang mungkin dalam 1 tahun terakhir ini menemukan berbagai kesempatan yang menurutku itu berharga banget. Nah, ini aku bakal cerita dari awal aku lulus SMA. Jadi awal aku lulus SMA itu aku bener-bener bingung aktivitasnya ngapain aja nih, karena kuliah masih cukup lama masuknya, sedangkan udah lulus, udah nggak jadi siswa di SMA aku gitu. Nah waktu itu aku mikir kayaknya aku harus cari sebuah gebrakan baru, aku harus cari pencapaian yang sekiranya bisa jadi value tersendiri gitu loh buat aku. Nah akhirnya aku beranikan diri untuk daftar di sebuah platform namanya Duta Inspirasi Indonesia. Nah kebetulan di sana lagi open recruitment, aku kepoin lah ini sebenarnya platform apa sih, kok kayaknya menarik banget dan jangkauannya juga udah cukup luas karena mencakup sekitar ratusan ribu followers di Instagram. Jadi aku yang kayak aduh kayaknya ini menarik banget ya untuk aku terjuni gitu ya. Oke, akhirnya aku tanya-tanya ke orang, Kak ini maksudnya apa sih Duta Inspirasi, fokusnya ke depan ngapain, visi misinya apa aja, kayak gitu-gitu aku kepoin. Dan akhirnya aku FYI nggak lolos di 1 kali percobaan ya. Kenapa tuh? Kalau ditanya alasannya mungkin bukan karena nggak maksimal atau apa, tapi memang waktu itu aku mengundurkan diri karena bentrok sama SNBT Kak Karoma. Di tahun 23 ya. Emang waktu tuh daftar di SNMPT di mana? Waktu itu aku SNBT daftar di pilihan pertama itu UPN, Ilmu Komunikasi langsung. Iya, jadi itu kan persiapannya itu memang cukup perlu konsentrasi gitu ya, nggak bisa kayak harus ke distrik ini, ke distrik itu. Jadi waktu itu aku harus mempertimbangkan kembali daftar Duta Inspirasi di kali pertama percobaan. Nah, setelah mengundurkan diri di 1 kali percobaan itu, aku mencoba untuk daftar lagi 3 bulan kemudian. Dan akhirnya setelah melewati beberapa rangkaian seleksi A, B, C, D, akhirnya keterima sebagai Duta Inspirasi. Nah, di situ aku ngerasa kayak lingkungannya benar-benar se-welcome itu gitu loh. Bahkan individu antar individunya pun sehangat itu gitu. Jadi begitu datang langsung disambut, "Hai Regi, bla bla bla. Kamu di sini bakal bertumbuh bareng-bareng. Kamu bisa anggap ini sebagai keluarga kamu, tempat ternyaman kamu untuk bertumbuh dan lain sebagainya." Di situ aku ngerasa kayak, wow, aku nggak pernah loh dapetin lingkungan yang sehangat ini. Meskipun waktu itu kita bisa dibilang kayak anggotanya banyak banget, sekitar 76, tapi aku ngerasa kayak semudah itu membaur satu sama lain karena kita juga saling welcome, kita saling terbuka kayak gitu. Dan aku ngerasa dengan aku masuk ke platform itu kayak makin banyak ilmu atau pengalaman yang aku dapetin gitu, karena juga ada sesi yang namanya coaching di mana di situ aku bisa mendapatkan pengalaman atau wawasan dari narasumber-narasumber yang keren-keren. Jadi aku dibangkitin motivasinya, di-share inspirasinya kayak gitu-gitu. Nah, iya. Jadi dengan adanya mentor atau orang yang bisa membimbing kita terhadap suatu hal baik, itu akan menjadi pemacu tersendiri buat kita grow up ke depannya kayak gitu. Nah, setelah itu kurang lebih 6 bulan masanya aku menjabat di Duta Inspirasi Indonesia, aku ngerasa oke, makin banyak kesempatan yang datang, makin banyak tawaran ini itu yang nggak pernah aku bayangin sebelumnya gitu. Ini aku sedikit sharing aja ya Kak ya, maksudnya ini bukan kok bermaksud membeberkan apa yang pernah aku achieve sebelumnya, tapi di sini tujuanku memang pengen memotivasi orang-orang di luar sana yang mungkin masih ada di fase oke, kesehatan mentalku belum stabil hari ini. Nah, jadi waktu itu aku memang agak sedikit terpressure karena di lingkungan mahasiswa atau di lingkungan kampus aku ngerasa kayak aduh bisa nggak ya aku grow up di sini, karena teman-teman memang udah banyak yang melesat tinggi, udah ada yang jadi ini, udah ada yang jadi itu, udah ada yang achieve ini, udah ada yang achieve itu, sedangkan aku adalah orang yang dari kampung, orang yang dari desa yang mana bisa dibilang agak sedikit alay gitu ya, sekali ke kota nggak tahu banyak hal, harus belajar, harus adaptasi. Jadi di lingkungan kampus aku tuh perlu beradaptasi banget gitu loh, meskipun nggak bisa dibilang sesulit itu karena teman-temannya itu saling ngerangkul juga kan, tapi memang aku ngerasa sedikit insecure dan overthinking juga, kira-kira di sini aku bisa grow up atau enggak ya kayak gitu.
Nah, waktu itu aku mencoba memberanikan diri buat gabung ke beberapa platform di internal maupun eksternal kampus, dan alhamdulillah semuanya bisa kasih aku kesempatan-kesempatan yang luar biasa gitu. Hingga tibalah saatnya, kalau nggak salah bulan Januari kalau nggak Februari, itu aku dikasih kesempatan buat jadi brand ambassador di sebuah platform namanya Indonesian Youth Action. Itu di situ aku ngerasa kayak oke, ini adalah kesempatan yang luar biasa buat aku ngonten, buat aku berkembang gitu, karena di situ memang ada sedikit tuntutan buat aku share informasi dan edukasi ke halayak sosial media tentang info volunteering gitu. Nah, jadi dengan hal itu banyak banget orang-orang di luar sana yang tertarik sama informasi yang aku sebar gitu. Jadi dengan adanya support dari orang-orang di sosial media juga, jadi makin bikin kesehatan mentalku termanage dengan baik kayak gitu. Nah, nggak lepas dari situ, dengan aku memberanikan diri untuk cari lingkungan yang positif, di bulan Juli kemarin dikasih kesempatan juga buat jadi panitia Di tahun ini ya? Iya, 2024. Jadi panitia di sebuah event internasional di Malaysia, Kuala Lumpur. Itu aku nggak pernah bayangin sebelumnya, karena ya aku adalah orang yang dulunya itu suka insecure terhadap potensi yang aku punya Tapi gitu kamu loh. waktu tuh udah berangkat ke Kuala Lumpurnya atau belum? Maksudnya gimana nih? Yang tadinya katamu yang Kuala Lumpur tuh. Udah, itu Oh, bulan udah. Juli. Juli. Berapa hari di sana? 4 hari 3 malam sih. Itu ngapain aja kamu? Oke, di sana ada kegiatan kayak international seminar, kemudian discussion, ada juga country exploration, awarding session dan lain sebagainya. Intinya di sana memang kita sama generasi muda yang lain itu saling membaur dan juga menciptakan sebuah project yang kemudian nantinya bisa dijalankan kayak gitu. Nah, nggak lepas di situ, dengan kita mau untuk menjalin relasi dengan lingkungan-lingkungan yang positif, kita akan mendapat support secara emosional juga gitu loh. Jadi nggak serta-merta tentang project ataupun kolaborasi yang harus nih sebagai generasi muda, enggak juga, tapi juga dukungan emosional itu yang perlu banget. Dan FYI, aku emang punya beberapa teman dekat di sosial media yang kita belum pernah ketemu sama sekali, tapi secara emosional dia udah bisa sesupport itu, bahkan udah dianggap kayak saudara gitu. Jadi menurutku salah satu cara bagaimana kita bisa manajemen emosi atau memaintain kesehatan mental kita adalah mencari support system gitu. Kalau mungkin hari ini kita belum bisa ngerasain support system dari keluarga, dari teman dan lain sebagainya, ya udah kita cari jalan sendiri versi kita. Bisa mungkin di sosial media atau lain sebagainya kayak gitu. Dan sekarang itu udah terbuka banget platform-platform yang secara gamblang mendukung bagaimana kita bisa grow up dan juga tetap menjaga kesehatan mental kita kayak gitu sih Kak Roma. Oke. 5 pertanyaan udah terjawab ya Mang ya. Wah, makasih banget loh atas jawabannya yang tentu pastinya menginspirasi kita semua. Nah, saya yakin apa yang sudah Amang sampaikan di acara podcast kali ini itu sangat bermanfaat, terutama dalam memahami pentingnya menjaga kesehatan mental sebagai mahasiswa. Rasanya seperti diberi ruang untuk refleksi sekaligus motivasi. Yeah. Nah, dari obrolan kita tadi nih Mang, kita jadi semakin paham bahwa kesehatan mental tuh bukan hanya soal bagaimana kita menangani tekanan, tetapi juga bagaimana kita bisa menerima diri sendiri, berbagi cerita dan mencari dukungan saat dibutuhkan. Kayak misalnya aku sama Amang nih bicarakan termasuk kayak gimana ya cara bisa kita paham untuk kesehatan mental itu sendiri ya Mang. Jadi mari kita jadikan ruang tenang ini sebagai pengingat bahwa kita tidak pernah sendirian dalam perjalanan ini. Sebelum acara podcast hari ini ditutup, sebelum diakhiri acara, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Amang. Oke, terima kasih kembali Kak Ya, Roma. karena sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast ini dan menjadi narasumber. Dan tentu saja terima kasih sebesar-besarnya dan sudah berbagi pengalaman dan ilmunya dengan kita semua. Oke. Semoga apa yang telah kita bahas hari ini bisa menjadi langkah awal untuk lebih peduli terhadap kesehatan mental kita. Tetap jaga kesehatan mental kalian. Saya Roma dan Amang pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan selamat datang